Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Arhamar Rahimin Irhamna 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 Ya Jal Jalal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam surat Ali Imran ayatnya 142 dan 143, 146 Ali Imran sangat jelas Allah menyindir kita semua. Al-hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu kira kamu masuk surga? Dalam ilmu logika, pertanyaan demikian itu sarkas. Jadi lo pikir lo masuk surga? Udah pakai pakaian haji, umroh, para habaib, kok pikir masuk surga? Udah rajin sholat, sudah puasa, tahajud tiap malam, kok pikir masuk surga? Tidak, kata Allah, kecuali kau jihad. Jihad dan sabar. Kekeliruan kita dalam memahami jihad dan sabar, jihad jadi kontradiksi dengan sabar, karena jihad dianggap kekerasan, sabar dianggap kelembutan. Padahal dalam konteks konstruksi ayat Quran tadi, jihad sandingannya sabar. Tapi kita di brainwash untuk jadi kontradiktif. Kita selalu diberikan pengertian sabar, tahan amarah, jangan emosi, jangan marah-marah, cicing. Oleh karena itu, nggak ada kira jihad tadi. Makanya luar biasa nasihat dari Ketua Umum Persada Kiai Haji Sohibul Bisa sampai dituntun kita untuk niat mati syahid. Ini gak ada kiai dan lain sebagainya yang menyarankan jamaahnya itu untuk selalu mengingat orientasi hidupnya itu harus didasari niat mati. Nah, pertanyaan saya, Anda secara tulus pribadi tadi sudah niat dulu. Jangan karena dituntun kiai Anda sendiri. Nah, saya menambah logika saja secara ilmu hukum bahwa pencapaian dari 6 syuhada ini diwakili keluarga korban Pak Aceh, luar biasa. Sebagai orang tua, beliau berhasil. Karena orang tua, keberhasilan itu dia mempunyai anak yang soleh atau meninggalkan anak yang soleh. Nah, ini tidak bisa dikerjain oleh kita sendiri. Kalau tidak, si anaknya juga terkonstruksi dalam dirinya itu untuk selalu lihat mati. Nggak bisa. Kalau amal soleh bisa ada, ilmu yang bermanfaat bisa ada sendiri. Tapi mengkondisikan anaknya syahid nggak bisa. Mesti orang itu sendiri. Orang tuanya mengguidance. Jadi poin pentingnya adalah dalam hal ini ya juga ada untuk Umi Habib besar kita, Habib Istri, dan hal-hal lain yang diniatkan untuk hal ini. Semua itu mereka jadi teladan kita gitu, dalam dimensi hari ini. Dengan singgungan pertanyaan Allah tadi, apa kamu kira kamu masuk surga? Sebelum cinta dan sabar.
sabar dalam perspektif Ali Imran 146 itu dijelaskan ada 3 elemen penting konteks kesabaran. Yang pertama, orang yang sabar itu tidak lemah. Yang kedua, tidak patah semangat. Yang ketiga, tidak menyerah kepada musuh Allah dan musuh-musuh kita. Nah, dalam konteks kesabaran prima, ini yang banyak hilang. Banyak aktivis juga yang sudah meleot. Ada gara-gara jabatan dan jadi komisaris atau apapun, tawaran-tawaran dunia tadi. Apalagi dunia advokat, dengan amplop yang tebal-tebal berubah. Sikap yang kita niatkan untuk mati syahid menjadi tidak bakal syahid. Maka saudara-saudaraku seiman se-Islam dan se-jihad, hari ini kita diingatkan oleh tadi itu Sobri Lubis, niatkan mati syahid agar supaya konstruk ayat Quran Ali Imran 142 146 itu memang kita wujudkan. Jadi Allah nggak bakal lagi nanya, lu masuk surga? Enggak. Aku sudah berusaha ya Allah, berjihad dan sabar. Aku tidak lemah. Lemah kaitannya dengan fisik kita dan segala performance kita harus kuat. Ya. Bagaimana misalnya satu contoh ini, markas syariah kita ini harus lebih punya daya tarik yang luar biasa. Minimal apa? Performance-nya. Bagaimana kita nggak pernah rindu ini menjadi tempat betul-betul markas perkataan umat Islam. Tapi mau masuk sini aja susah, jalannya rusak. Dan lain sebagainya. Jadi, makanya jihad apa? Jihad kita, jihad harta. Niatkanlah dari kita minimal kalau bisa sesuai kemampuannya. Dalam seharinya itu ada 50.000 kita sumbangkan di sini untuk tegaknya performance dari markas saya ini. Tapi kalau yang punya duit banyak, DHL harus lebih banyak. Amin. Dan semuanya esok juga. Ya. Poin pentingnya saudara, ini himbauan untuk yang sangat aplikatif. Karena kita termasuk tidak sabar kalau kita lemah. Dan penampilan aja lemah. Jadi tadi di mobil menceritakan kondisi sekarang ini, kok Jokowi tambah kuat? Menurut saya tidak. Yang lemah tuh kita, jadi kelihatannya Jokowi. Kalau kita kuat, apa hebatnya sih Jokowi? Iya betul. Nah, jadi introspeksi dirilah, jangan lemah gitu, Kiai Muhammad. Salah satunya penampilan. Jangan kita jadi beban orang, jangan minta-minta, kita yang banyak sedekah. Kemudian tidak disebut dalam arti tidak pada semangat. Jangan kemarin saya relatif, maafkan saya agak sedih, 212, enggak sebanyak yang waktu kita datang ke orang. Saya bagi kita kenapa itu terjadi? Ada dalam waktu kurang lebih 7-8 tahun tergerus semua. Minimal sebanyak. Minimal kita tidak ada kiro. Nah betul kata Kesuli, kita dipilih Allah untuk tetap konsisten. Istiqomah. Teguh pendirian untuk melawan kezalimannya. Jangan patah semangat. Dan yang ketiganya, jangan menyerah dengan keadaan yang tidak baik ini, kekurangan ini, Habib sedang sakit. Jangan melemahkan kita, justru ini menambah kekuatan kita, ya Allah. Gapailah mati syahid itu. Oleh karena itu, sisi lain kalau boleh diklaim, saya juga dari Persada Pulau Satu ini Majelis Suro bersama Kiai Sulki. Betul Pak Sulki. Jadi sebagai majelis suro ya tugasnya nasihatin. Insya Allah kita tekadkan dalam konteks perubahan-perubahan yang ada untuk kekuatan
kekuatan politik kita harus muncul. Ijhadu bi muslim. Ijhadu, tunjukkan kamu itu muslim yang tidak lemah, tidak menyerah, tidak lesu. Itulah Al-Baqarah yang saya pahami sebagai satu konstruksi dalam berdakwah ini. Oleh karena itu tidak bermaksud mendikte. Samakan persepsi kita dengan niat mati syahid. Samakan kesadaran kita untuk tegakkan hukum-hukum Allah di Indonesia ini. Karena ini janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Kita akan diberi kekuasaan oleh Allah di muka bumi ini. Bukan di akhirat, di muka bumi ini. Surat An-Nur ayatnya 55. Kamu akan berkuasa di muka bumi asal kamu iman dan takwa. Allah janji lagi surat Al-A'raf ayat 96. Kalau kamu iman dan takwa, Allah datangkan barokah fi samawati wa ma fil ardh. Allah datangkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kamu tidak beriman. Banyak yang mendustai ayat-ayat itu. Rasakanlah azabku dengan kelakuan yang kamu lakukan. Apa? Kamu penakut, kamu lemah, maka si Jokowi jadi kuat. Ditindas lagi. Tadi saya sedih kalau kita mati punya hutang, walaupun sahih tertunda, ya. Nah, coba pertanyaan kalau kita mati sebagai orang Indonesia, hutangnya 20.000 triliun. Jokowi nggak masuk surga dong, batal. Bahkan semua masuk surga. 20.000 triliun. Nah, oleh karena itu, jangan pisahkan politik dengan agama. Ini ajaran sesat, sekuler. Coba kaitannya tadi. Saya nggak larang beliau yang bilang yang mati syahid tertunda masuk surga. Sebelum bayar. Nah, kalau mati sebagai orang Indonesia bayar berapa utang kita? Tapi tadi Pak Suki bisikin yang tanggung jawab Jokowi bang, kata kita. Enggak lah, kita nggak ngelawan. Benar itu. Kan mesti ngelawan. Mesti diingatkan. Ulah cicik wae. Nah, demikianlah, maafkan saya kalau ada yang berlebihan. Pakai umat dan semuanya hadir. Samakan persepsi kita, niat mati syahid. Samakan kesadaran kita, tegakkan hukum Allah. Dan samakan pentaatan kita untuk selalu iman dan